Fokus pelajaran sekolah sahabat kita terdapat dalam pasal yang kedua dan pasal yang ketiga buku Markus. Iman kita dapat dilihat melalui tindakan daripada yang kita ekspresikan. Terima kasih saudara. Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita dapat bersama-sama lagi dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Pelajaran yang ketiga dengan tajuk beberapa kontroversi. Ayat hafalan kita terdapat dalam Markus 2 ayat 27 dan 28. Saya akan bacakan dalam versi Borneo. Dikatakan begini. Yesus menambah, hari Sabat diwujudkan untuk manusia, bukannya manusia diwujudkan untuk hari Sabat. Jadi anak manusia jugalah Tuhan atas hari Sabat. Fokus pelajaran sekolah Sabat kita terdapat dalam pasal yang kedua dan pasal yang ketiga buku Markus di Sabat ini, di pelajaran sekolah Sabat ini. Dan di pasal yang kedua dan pasal yang ketiga ini ada beberapa kisah di mana di sekolah sahabat kita mengatakan begini. Setiap daripada satu kisah ini menggambarkan aspek mengenai siapa Yesus. Dan hal yang penting untuk kita ketahui daripada pelajaran sekolah sahabat kita ini ataupun kisah-kisah di dalam pasal kedua dan ketiga buku Markus ini adalah mengenai bagaimana sifat Yesus dan peranan Yesus sebagai Mesias. Nah, pasal 2 bermula dengan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh, di mana dia tidak dapat berjalan, tetapi ada 4 orang sahabatnya menggotong dia, dikatakan dalam Alkitab, menggotong ataupun membawa dia bertemu dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai di sana, Yesus dikerumuni oleh orang-orang banyak. Apa yang mereka lakukan? Mereka bawa sahabat mereka ini naik di atas bumbung di atas atap, dan mereka membuka atap rumah itu, menurunkan sahabat mereka ini agar sahabat mereka yang lumpuh ini dapat disembuhkan oleh Yesus. Ketika Yesus melihat tindakan daripada sahabat-sahabat si lumpuh ini, ayat 5 menjelaskan kita begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ada 2 hal yang Yesus ajarkan kepada kita dari ayat yang kelima ini. Pertama, iman itu dapat dilihat. Bagaimana dilihat iman itu? Melalui tindakan. Kedua, sebelum Yesus mau menyembuhkan penyakit fisikal seseorang, dia terlebih dahulu menyembuhkan penyakit rohani orang itu. Seperti ayat ini, dosamu diampuni. Ini memberitahu kepada kita bahwa kesembuhan fisikal kita ini sangat berkait rapat dengan kesembuhan rohani kita. Ketika rohani kita sembuh, akan dituruti ataupun diikuti dengan kesembuhan secara fisikal. Nah, terjadi pertentangan antara orang ahli Taurat pada waktu itu dengan Yesus ketika mereka mendengar bahwa Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mereka katakan Yesus sedang menghujat Tuhan karena Yesus mengaku dapat mengampuni dosa. Nah, memang benar ketika seorang manusia mengakui bahwa dia dapat mengampuni dosa, dia ini ada kuasa untuk memberi pengampunan terhadap dosa, itu memang benar bahwa itu adalah penghujatan terhadap Tuhan. Tetapi tidaklah kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena ayat 8 katakan, tetapi Yesus segera mengetahui dalam pikiran, dalam hati Yesus, bahwa mereka berpikir demikian. Ya. Yesus mengetahui pikiran ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Dalam arti kata lain, Yesus maha tahu. Yesus adalah Tuhan. Nah, dilanjutkan lagi pelajaran yang seterusnya, terjadi pertentangan yang seterusnya ketika Yesus datang di rumah seorang pemungut cukai yang bernama Lewi anak Alfeus. Nah, menurut orang Yahudi, pemungut cukai adalah orang yang paling berdosa, paling najis pada zaman itu. Dalam sekolah sahabat kita menjelaskan begini. Satu ulasan terhadap hukum Yahudi tentang agama disebut Mishnah Traktat Tohorot. Mengatakan, jika pemungut cukai memasuki rumah, semua yang ada di dalamnya menjadi najis. Wah, betapa rendahnya taraf seorang pemungut cukai itu di mata orang Yahudi pada zaman itu. Orang Yahudi adalah orang yang paling berdosa. Tetapi Yesus makan bersama, masuk di rumah orang
berdosa ini dan makan bersama dengan mereka. Jawaban Yesus kepada pertentangan ini sangat luar biasa. Dia katakan begini. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini satu panggilan juga buat kita, bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi orang-orang, tetapi memanggil semua orang, yang besar dosanya, yang kecil dosanya, berapa besar dosa ataupun berapa kecil dosa kita. Yesus memanggil kita untuk datang kepada Yesus, karena Yesus dapat memberikan kesembuhan terhadap dosa kita. Pertentangan yang seterusnya mengenai hal berpuasa. Nah, pada waktu itu murid-murid Yohanes dan ahli-ahli Farisi sedang berpuasa, tetapi murid-murid Yesus tidak. Lalu ahli Farisi itu katakan, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes? Apa yang Yesus katakan? Yesus menjawab dengan satu ilustrasi ataupun perumpamaan, di mana dia membandingkan kehadiran dia itu ataupun kehadiran Yesus dengan pesta perkawinan. Adalah satu perkara yang ganjil ketika sudah ada pengantin lelaki di dalam ataupun sudah ada pengantinnya di dalam pesta itu, tetapi tetamunya tidak makan, dia katakan. Nah, di sini Yesus sedang menegur ahli Farisi itu bahwa yang kamu lakukan itu ataupun yang kamu titik beratkan itu adalah sebuah tradisi kebiasaan, padahal sudah ada saya di hadapan, yang kamu tinggalkan, yang kamu tolak, Yesus katakan. Nah, pertentangan yang seterusnya terjadi ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya. Yesus melewati satu ladang gandum, lalu murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat, dan itu menjadi satu yang melanggar hari Sabat menurut kebiasaan ataupun menurut pemikiran orang-orang Farisi. Sekelas Sabat kita menjelaskan begini. Menurut tradisi Yahudi, terdapat 39 bentuk kerja yang dilarang pada hari Sabat, yang dalam pikiran orang Farisi termasuk apa yang telah dilakukan oleh para murid itu, memetik gandum pada hari Sabat. Tetapi Yesus menjawab kepada mereka bahwa hari Sabat ini seharusnya menjadi satu faedah, satu berkat kepada orang. Dan asas daripada tuntutan Yesus ini adalah bahwa Tuhan ataupun Yesus adalah Tuhan terhadap hari Sabat itu. Selain itu, ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, itu juga menjadi satu pertentangan antara Yesus dengan orang Yahudi. Lalu Yesus memberikan satu perumpamaan mengenai penternak yang menyelamatkan dombanya dalam kesusahan pada hari Sabat. Nah, di sini sekelas Sabat kita menjelaskan begini. Yesus membuat perbedaan antara melakukan kebaikan atau kemurtadan, menyelamatkan nyawa ataupun membunuh. Jawaban kepada soalannya adalah jelas, melakukan kebaikan dan menyelamatkan nyawa adalah lebih sesuai sebagai aktiviti pada hari Sabat. Yesus terus menyembuhkan orang tersebut, dan itu menimbulkan kemarahan daripada ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, dan merancang untuk mau membunuh Yesus. Satu hal yang luar biasa, saudara. Mereka yang tadinya mau menangkap Yesus karena melanggar hari Sabat, sekarang ini merancang untuk membunuh Yesus pada hari Sabat. Kalau Sabat kita memberikan begini. Ironinya, cerita ini adalah bahwa mereka ingin menangkap Yesus dalam melanggar Sabat. Adalah mereka sendiri melanggar Sabat dengan merancang kematian Yesus pada hari yang sama. Nah, di sini Yesus mau menjelaskan kepada kita bahwa hari Sabat itu adalah satu hari kenikmatan, satu hari melakukan kebaikan, satu hari untuk menjadi berkat buat orang lain. Bukan saja untuk menyembah Tuhan, tetapi menjadi berkat buat orang lain, bukan menjadi beban terhadap orang lain. Nah, kisah terakhir daripada pasal yang ketiga dan kedua dan ketiga ini yang menjadi pertentangan, ada pertentangan terjadi di sana adalah ketika Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan, ahli-ahli Taurat pada waktu itu mengatakan bahwa kuasa yang Yesus gunakan itu adalah kuasa daripada setan. Ya. Dan Yesus katakan begini, Yesus memanggil mereka dan berkata, bagaimana iblis dapat mengusir iblis?
Sekolah sahabat kita menjelaskan begini. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa terhadap Roh Kudus, yang menyebut pekerjaan roh itu sebagai pekerjaan iblis. Jika Anda menyebut pekerjaan Roh Suci sebagai pekerjaan setan, maka Anda tidak akan mendengar Roh Suci, karena tiada seorang pun yang waras mau mengikuti bimbingan setan. Satu hal yang menjadi penghujatan kepada Roh Kudus adalah ketika kita mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan itu ataupun pekerjaan Roh Kudus itu adalah pekerjaan setan. Menjadi pertentangan yang seterusnya adalah Yesus dengan sanak saudaranya ataupun keluarganya sendiri, di mana pada waktu itu Yesus melayani banyak orang. Ahli keluarganya sendiri mau mengawal Yesus, mau membawa Yesus lari daripada tempat itu, karena mereka katakan bahwa Yesus sudah gila. Ayat 32 katakan begini. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Yesus katakan, siapa ibuku, siapa saudaraku, dikatakan di sana. Ayat 33. Seperti jawabannya seperti satu jawaban yang keras. Lalu Yesus memberi jawaban. Mereka yang disebut sebagai ahli keluarga Yesus adalah barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi siapakah keluarga Yesus menurut Yesus? Ya, mereka yang melakukan kehendak Allah. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini lebih berfokus kepada satu panggilan. Untuk memang benar kita perlu ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Alkitab, teori-teori itu sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah praktikalnya. Dalam Kerinduan Sepanjang Zaman halaman 286 dan 287, Ellen G. White menjelaskan begini. Para pengintip tidak berani menjawab Kristus di hadapan orang ramai, karena takut melibatkan diri mereka dalam kesukaran. Mereka tahu bahwa Dia telah mengatakan satu kebenaran. Daripada melanggar tradisi mereka, mereka lebih rela membiarkan manusia menderita. Sementara mereka akan melepaskan seekor hewan karena ia adalah kerugian kepada pemilik jika dibiarkan. Demikianlah lebih banyak perhatian diberikan kepada seekor hewan yang bodoh daripada seorang manusia yang dicipta menurut gambar Tuhan. Ini menggambarkan cara semua agama palsu berfungsi, yang mereka bermula dengan keinginan manusia untuk meninggikan diri, mengatasi Tuhan, tapi mereka mengakibatkan nilai manusia menjadi lebih rendah daripada hewan. Setiap agama palsu yang memerangi kedaulatan Tuhan akan membuat manusia kehilangan kemuliaan yang menjadi haknya semasa penciptaan dan akan dipulihkan dalam Kristus. Setiap agama palsu mengajarkan para pengikutnya untuk tidak peduli terhadap keperluan, penderitaan hak-hak manusia. Injil menempatkan nilai yang tinggi terhadap manusia sebagai yang dibeli oleh darah Kristus, dan ia mengajar rasa hormat yang lemah lembut terhadap keperluan dan penderitaan manusia. Sekolah sahabat kita pada minggu ini memanggil kita untuk melakukan setiap ajaran yang Yesus ajarkan kepada kita. Kebenaran yang dalam Alkitab itu tidak hanya sekadar teori, tetapi harus dilakukan. Iman kita dapat dilihat melalui tindakan daripada yang kita ekspresikan. Terima kasih saudara, demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati.